renungan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini yang diambil dari kitab Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai 11. Kitab Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai 11 kita membaca secara responsorial. Dari Daud, jangan marah kepada orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikan Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari ayat Mahaf Kor Remaja. Tidak ada. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 378 ayat 1 dan 2 di ayat 2 kita berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia.
Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat. Shalom. Warta jemaat untuk kita minggu ini 23 Februari tahun 2025 dengan topik maka holongi musuh atau mengasihi musuh. Yang pertama, nama minggu kita hari ini Minggu Selaksima, yang artinya 60 hari sebelum kebangkitan. Yang kedua statistik, yang ketiga Dewan Koinonia, 4 Dewan Marturia, yang kelima Dewan Diakonia, gerakan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Yang keenam kesekretariatan. Pada hari ini Minggu 23 Februari tahun 2025, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar beramplop sebagai ucapan terima kasih kita atas pelayanan Diakones Fungsional HKBP Makassar, Inang Elvina Borosinaga, yang akan mutasi ke tempat pelayanan yang baru ke HKBP Pulau Asem, Resort Pulau Asem, Distrik 10 DKI Jakarta Raya. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Yang ketujuh, pelayanan ibadah atau kebaktian wilayah. Di wilayah Efesus pada hari Selasa 25 Februari tahun 2025 di rumah keluarga Nyonya AWR Sitompul UR Boru Simanjunta yang beralamat di Jalan Pengayoman Akik Hijau Blok C nomor 7. Di wilayah Kolose pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 di rumah Inang Destin Boru Pasaribu dengan alamat PTN antara Blok A25 nomor 25. Kebaktian tersebut masuk pukul 19.30 WITA. Yang ke-8, pengumuman A1 pada hari ini Minggu 23 Februari tahun 2025 pelaksanaan acara temu pisah Diakones dan Bibel Pro. Dengan ini disampaikan ibadah minggu di pos pelayanan Goa disatukan di gereja HKBP Makassar, Jalan Raja Wali nomor 14 masuk pukul 9.00 WITA. A2, pada hari Minggu 2 Maret 2025, paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan Goa adalah Kor Ama Ebenezer. A3, pada hari Minggu 2 Maret 2025 yang akan datang, Kor wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Masa Batak adalah wilayah Galatia. A4, pada hari ini Minggu 23 Februari tahun 2025 akan dilaksanakan temu pisah Diakones Elvina Borosinaga dan Bibel Pro Rusmi Borosihombing oleh Amang Pendeta Preses Distrik 17 IBT, Amang Pendeta Samuel Christian Stompul MTH. Acara dilaksanakan di ibadah bahasa Batak setelah persembahan ke depan. Tuhan Yesus memberkati. A5, acara syukuran. Selesai acara kebaktian di gereja, akan dilanjutkan acara syukuran temu pisah Diakones dan Bibel Pro bertempat di gedung Sopo Talenta HKBP Makassar. Tuhan Yesus memberkati. A6, pada hari Minggu 2 Maret tahun 2025, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan acara penghiburan kepada keluarga Amang MR Marpaung yang beralamat di Jalan Jipang Raya, Perumahan Megasari Blok G nomor 19. Acara dimulai pukul 11.30 WITA atau setelah selesai ibadah minggu.
Dimohon kepada semua pemohon kategorial dan wilayah Filipi untuk mengikutinya. A7. Gereja HKBP Makassar membuka lelang bagi jemaat yang berminat untuk mengontrak kios di depan gereja dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, warga jemaat HKBP Makassar. Yang kedua, dipergunakan hanya untuk usaha, tidak diperkenankan untuk bagian lain yang melanggar hukum. Yang ketiga, pemeliharaan dan perbaikan ditanggung oleh pihak yang mengontrak. Yang keempat, penawaran dimasukkan ke dalam amplop. 5. Penawaran akan ditutup tanggal 2 Maret tahun 2025. Demikian disampaikan dan kiranya dapat dimaklumi. Tuhan Yesus memberkati. Bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simanjuntak. Yang kedua, Nyonya Situa B. Banjarnahor CG Boru Manulang. Yang ketiga, Nona Parunian Boru Pasaribu. Yang keempat, Aha Manurung. Yang kelima, Nyonya W. Naibao KR Boru Pasaribu. Yang keenam, Nyonya EJ Sitorus C. Boru Pancaitan. Yang ketujuh, Nyonya MP Silitonga F. Boru Samosir. Yang kedelapan, Nyonya Situa AT Simanjuntak SLN Boru Siahaan. Yang kesembilan, Nyonya V. Silaban R. Boru Pakpahan. Yang ke-10, H. Sitorus Pane. Yang ke-11, Situa Randus DS Huta Barat. Yang ke-12, Nyonya T. Sitanggang N. Boru Huta Barat. Yang ke-13, SPP Pasaribu. Yang ke-14, Nyonya RM Sitorus SH L. Boru Sulaid SH. Yang ke-15, Nyonya Situa RD Siahaan NC Boru Marpaung. Yang ke-16, Johanna Audrey Boru Silitonga. Yang ke-17, Yemima Dwi Aprili. Yang ke-18, Mikaela. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Bagian C, daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 24 Februari sampai dengan 2 Maret tahun 2025. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 12 orang. Ulang tahun kelahiran sekolah minggu ada 5 orang. Ulang tahun pernikahan ada 3 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Jadwal pemakaian gereja dan soko dapat kita baca di warta yang ada di tangan kita masing-masing. Begitu juga dengan keuangan, pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan gereja dapat kita baca di warta yang ada di tangan kita masing-masing. Demikianlah warta untuk kita minggu ini. Tuhan memberkati. Kita berjanji dari Kidung Jemaat 256 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan.
melampaui segala akal. Itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca, mendengarkan firman Tuhan bagi kita di minggu ini yang tertulis dari kitab Matius pasal 5 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-48. Matius 5 38 sampai 48. Saya akan membacakan buat kita. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuh. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, sejak dari zaman Perjanjian Lama, bangsa Israel, Tuhan sudah menetapkan, Tuhan sudah mengajarkan tentang hukum kasih kepada orang Israel. Hukum kasih yang diajarkan, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah kasih kepada Allah. Dan Tuhan juga katakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu adalah hukum kasih yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk dihidupi oleh umat Israel, untuk dilakukan. Dan itulah yang menjadi pembeda. Kasih itulah yang menjadi perbedaan bangsa Israel dengan bangsa-bangsa lain, sehingga mereka menjadi bangsa umat yang kudus, yang tidak sama dengan bangsa-bangsa lain. Perbedaan orang Israel dengan bangsa-bangsa lain adalah hukum kasih yang telah Tuhan ajarkan kepada orang Israel. Tetapi kemudian ketika kita belajar bagaimana perjalanan hidup orang Israel, di dalam prakteknya ternyata para alim ulama, para ahli Taurat daripada orang Israel sudah menyalahgunakan hukum kasih yang telah Tuhan ajarkan. Hukum kasih yang Tuhan ajarkan itu menjadi dikaburkan oleh banyaknya aturan-aturan tambahan yang ditetapkan di tengah-tengah orang Israel. Dan sebenarnya simpel saja, hanya sederhana, kasihi Tuhan, kasihi sesama manusia, cukup. Tetapi orang Israel menambah-nambahkan hukum yang sudah Tuhan tetapkan itu,
sehingga hukum tentang kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia itu menjadi berbelit-belit, menjadi banyak hal-hal aturan-aturan yang lahiriah yang sebenarnya justru menjauhkan orang Israel ketika itu dari kebenaran yang telah Tuhan tetapkan. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus katakan di ayat 17, kalau kita membaca sebelum ayat ini, Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Yesus datang ke dalam dunia ini bukan mau mengajarkan sebuah hukum kasih yang baru, tidak. Karena memang kita sekarang orang Kristen lebih mengenal pengajaran tentang kasih adalah dari Tuhan Yesus. Tetapi sebenarnya jauh hari, sejak dari zaman perjanjian lama, Tuhan sudah tetapkan tentang hukum kasih itu. Maka dikatakan di ayat 17 di situ bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi adalah untuk menggenapinya. Artinya Tuhan Yesus mau katakan bahwa kedatangan Yesus ke dalam dunia ini untuk memperlihatkan kepada manusia bagaimana sebenarnya mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, bagaimana sebenarnya mengasihi manusia dengan sungguh-sungguh. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Itulah yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupannya di dalam dunia ini. Dia mempraktekkan sama kita bagaimana sih mengasihi Allah. Dia tunjukkan melalui pelayanannya. Bagaimana sih mengasihi sesama manusia, Tuhan tunjukkan melalui pelayanannya. Bahkan dia harus sampai mati mengorbankan dirinya untuk pengampunan dosa-dosa manusia. Itulah kasih. Itulah makna daripada kasih yang sesungguhnya. Itulah yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, supaya orang Israel dan kita juga sampai saat ini dapat memahami makna daripada kasih itu yang sesungguhnya. Jadi kasih itu tidak perlu dijelaskan berbelit-belit. Kasih itu tidak perlu harus ada tambahan-tambahan yang lain. Kasihi Allah dengan sungguh-sungguh, kasihi sesama manusia. Tidak perlu ada tambahan-tambahan unek-unek yang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam minggu kita pada saat ini Tuhan Yesus memberikan kepada kita ada dua contoh diperlihatkan kepada kita kekeliruan tentang pemahaman orang Israel tentang kasih, dan sekaligus Tuhan Yesus juga memberikan mana yang sebenarnya yang benar tentang kasih itu. Yang pertama adalah tentang pengampunan. Orang Israel menyalahgunakan firman Tuhan tentang pengampunan. Menyalahgunakan firman Tuhan, mereka mengutip Imamat 24 ayat 25 ayat 24 ayat 20 yang mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Memang benar, itu adalah firman Tuhan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu adalah firman Tuhan yang sudah ditetapkan Allah, dan itu tertulis di dalam Alkitab. Tetapi para ahli Taurat menyalahgunakan firman ini untuk melegalkan yang namanya pembalasan. Seakan-akan mereka memakai mata ganti mata, gigi ganti gigi itu adalah hukum mendasari melegalkan kita untuk melakukan pembalasan. Padahal sebenarnya mereka telah menyalahgunakan firman itu. Kenapa? Karena memang benar itu adalah firman Tuhan, tetapi itu adalah firman Tuhan yang ditetapkan Allah untuk kewenangan pemerintah. Yang berhak melakukan mata ganti mata, gigi ganti gigi itu adalah pemerintah. Tuhan sudah menetapkan bahwa pemerintah atau pemerintahan suatu bangsa yang berhak untuk melakukan mata ganti mata, gigi ganti gigi, karena kepada pemerintah telah diberikan wewenang. Kepada pemerintah Tuhan sudah memberikan aturan hukum untuk melindungi masyarakat, untuk menjaga masyarakat melalui hukum yang berlaku di dalam pemerintahan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, supaya masyarakat juga tidak asal-asal menjalani kehidupannya, tidak taat akan hukum Tuhan. Maka mata ganti mata, gigi ganti gigi itu harus berlaku di dalam konteks hukum daripada negara atau hukum daripada pemerintah.
Tetapi kenyataannya para imam, para ahli Taurat mempergunakan mata ganti mata ini, ganti gigi ini di dalam hubungan personal, hubungan pribadi antara sesama manusia. Di situ mereka menyalahgunakan firman Tuhan. Sehingga nas ini bukan untuk diterapkan kepada hubungan dengan sesama manusia, itu hanya berlaku untuk hukum pemerintahan. Dalam hukum pemerintahannya demikian ya, kalau kita mencuri ya kita masuk penjara kan. Yaitu sah menurut undang-undang, dan bahkan firman Tuhan juga berkata demikian. Jadi kita sudah taat aturan kan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan kepada kita mana yang sebenarnya hukum kasih di antara kepada kita sesama manusia. Tuhan katakan kasih pengampunan yang diajarkan Tuhan Yesus. Kalau pipi kananmu ditampar, berilah pipi kirimu. Itulah hukum yang sebenarnya antara hubungan kita dengan sesama kita manusia. Kalau kau disakiti, berikan dirimu disakiti lagi, kan gitu. Amakinam, tentu kita harus pahami teks ini, tidak secara harafiah juga. Bukan artinya kalau dikatakan kalau pipi kananmu tampar kasih pipi kirimu, tentu kita juga tidak seperti itu. Kalau ada orang menyakiti kita, kau sakiti dari aku, bukan seperti itu tentu yang mau dimaksud Tuhan Yesus di sini. Tetapi apa yang mau diajarkan Tuhan Yesus dari sini adalah kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu sebenarnya hukum kasih pengampunan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu makna dari kalau pipi kananmu ditampar, beri juga pipi kiri. Sehingga kita tidak maknai ini secara harafiah, tetapi ada makna yang jauh lebih luas dari situ, adalah kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Yang kedua, contoh yang kedua yang diajarkan Tuhan Yesus tentang kekeliruan daripada hukum kasih itu adalah tentang mengasihi sesama manusia. Jadi sebenarnya mengasihi sesama manusia, orang Israel juga mempersempit makna daripada mengasihi sesama ini. Kalau dikatakan tadi di nas kita ini, kasihilah sesamamu, tetapi bencilah musuhmu katanya. Sebenarnya itu tidak ada diajarkan Tuhan. Itu tambahan saja yang disuarakan oleh para ahli Taurat. Tidak pernah Tuhan katakan kasihi sesamamu, bencilah musuhmu. Tuhan tidak pernah mengajarkan itu. Yang terjadi adalah ketika berbicara tentang sesama, orang Israel mempersempit makna daripada sesama itu. Sesama itu mereka maknai adalah satu golongan, satu kelompok, hanya satu bangsa. Jadi di luar itu tidak ada kewajiban mereka untuk mengasihi. Sehingga siapa yang perlu dikasihi adalah ya satu agama. Siapa yang perlu dikasihi? Satu keluarga. Siapa yang perlu dikasihi? Ya satu golongan. Di luar itu ya tidak berlaku mengasihi mereka. Bahkan kalau ada musuh, musuh harus dibenci. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan di dalam firman Tuhan bagi kita pada minggu ini, mengatakan bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan kasih-Nya. Tuhan tidak membeda-bedakan kasih-Nya. Kalau dikatakan tadi di situ, Tuhan menerbitkan matahari, Tuhan menurunkan hujan kepada siapa? Kepada orang benar, kepada orang tidak benar, kepada orang jahat, kepada orang baik. Tuhan tidak menurunkan hujan hanya kepada orang baik saja, tidak. Tuhan tidak menerbitkan matahari hanya kepada orang baik saja, tidak. Kepada orang jahat juga Tuhan berikan kok matahari, Tuhan berikan kok hujan. Di situ Tuhan mau katakan kepada kita bahwa Allah saja mengasihi semua manusia. Allah saja menyatakan kebaikannya kepada seluruh umat manusia, mau itu dia kenal Tuhan, mau itu percaya kepada Tuhan atau tidak percaya kepada Tuhan. Semua
Tuhan berikan anugerahnya matahari, Tuhan anugerahkan hujan bagi setiap orang. Maka Tuhan mau mengajarkan kepada kita di sini bahwa siapa sesama kita manusia, ya semua orang tanpa terkecuali, mau siapapun itu berhak untuk menerima, mendapatkan kasih kita. Mau dia satu gereja kita, mau dia itu satu keluarga kita, satu marga kita. Jangan hanya kita batasi dalam satu marga, jangan hanya kita batasi dengan satu keluarga atau satu gereja atau satu agama. Tidak. Kasih itu adalah untuk semua orang, bukan hanya untuk orang yang baik sama kita. Tidak. Bahkan kepada musuh kita Tuhan Yesus ajarkan kasihilah mereka. Amanginang, topik minggu kita pada hari ini mengatakan mengasihi musuh. Mengasihi musuh. Kalau kita membaca di ayat 48 dikatakan di situ, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Tuhan ajarkan kita supaya kita juga bisa seperti Tuhan Yesus, meniru Tuhan Yesus, supaya kita juga sempurna. Orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang jahat, tahu melakukan kasih. Setidaknya mereka akan melakukan kasih kepada sesamanya, orang jahat. Orang yang tidak benar, orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka juga memiliki kasih kok. Mereka mengasihi temannya satu agama, mereka mengasihi anak-anaknya, keluarganya, mereka mengasihi orang yang mengasihi mereka. Tapi Tuhan Yesus katakan kepada kita, ya kalau kasih kita, orang yang percaya sama Tuhan seperti itu, ya apa bedanya kita dengan mereka? Ya mereka juga seperti itu kok, bisa melakukan kasih. Mereka kasihi anaknya, mereka kasihi keluarganya, mereka kasihi orang yang baik sama mereka. Apa bedanya kita sama mereka? Berarti tidak ada gunanya juga kita percaya sama Tuhan Yesus kan? Berarti tidak ada juga gunanya kita mengenal kasih Tuhan Yesus. Kalau toh kasih kita itu seperti mereka, kalau kebaikan kita itu seperti mereka, ya sudah. Apa bedanya kita dengan mereka? Maka Tuhan Yesus ajarkan kepada kita mengenal kasih kita itu harus sempurna, tidak setengah-setengah. Bukan seperti kasih yang dimiliki oleh orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bukan seperti kasih dari orang-orang yang tidak percaya, dari orang-orang yang jahat itu. Kita harus memiliki sesuatu. Kita harus memiliki kasih yang sempurna yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kasih orang beriman itu adalah kasih yang tidak terbatas. Seperti kasih Tuhan Yesus, kasih yang tidak terbatas untuk mengampuni semua manusia. Disitulah Tuhan Yesus mau arahkan kita amanah. Kalau kita mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita, itu hal yang wajar. Wajar itu amanah. Itu sudah umum di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat kita. Kita berbuat baik sama orang yang berbuat baik sama kita. Siapapun itu bisa melakukan. Orang yang tidak kenal Tuhan bisa melakukan itu. Orang yang tidak percaya sama Tuhan Yesus, orang yang jahat sekalipun, tahu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada dia. Tetapi ketika kita mengasihi musuh, Tuhan Yesus katakan, disitulah tandanya kita adalah anak-anak Tuhan. Ketika kita mampu untuk mengasihi, kita mampu untuk mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita, disitulah kita disebut anak-anak daripada Bapa yang di surga. Amanginam, ini adalah kasih yang diajarkan, yang harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka bagaimana kita bisa mengasihi musuh? Kita harus akui amanginam di dalam kehidupan kita. Kalau kita berbicara dari kemanusiaan kita, kedagingan kita, memang bagaimana kita bisa mengasihi musuh? Bagaimana kita bisa mengasihi orang yang berbuat jahat sama kita? Hati kita disakiti, kok kita malah mengampuninya kan gitu.
dia sudah menyakiti kita, justru kita berbuat baik kepadanya. Ya memang kalau dari kita berbicara secara logika kemanusiaan kita berbicara dari kedagingan kita, memang bukanlah sebuah perbuatan yang mudah untuk kita lakukan. Tetapi firman Tuhan katakan kepada kita, itu bukanlah sesuatu yang mustahil juga untuk bisa kita lakukan dalam hidup kita. Karena sebab itulah kita mau percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mau mengampuni dosa-dosa dari seluruh umat manusia. Karena dasar itulah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Maka itu juga yang mau Tuhan ajarkan kepada kita pada saat ini, abang-abang. Yang kita perlu pahami juga tentang mengasihi ini adalah ketika kita mengasihi, bahkan mengasihi orang yang berbuat salah kepada kita, mengasihi orang yang melakukan yang tidak baik kepada kita, bukan artinya kita setuju atas kejahatannya. Bukan seperti itu juga. Kita tahu dia berbuat jahat sama kita. Kita tahu itu apa yang dia lakukan kepada kita itu tidak benar. Tetapi bukan artinya ketika kita mengasihi dia, maka kita setuju dengan kejahatannya. Oh, tentu tidak seperti itu juga maksud Tuhan Yesus. Ketika kita mengasihi juga, mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita, bukan artinya kita menerima begitu saja kejahatan dia kepada kita. Tentu bukan seperti itu juga. Mari kita juga memahami makna daripada kasih ini jauh lebih luas lagi di tengah-tengah kehidupan kita. Teguran itu juga adalah bentuk kasih kita kepada orang lain. Jadi kasih jangan kita memaknai secara sempit, mengatakan kalau kasih itu kalau kita diperlakukan kasar, gitu. Tentu bukan seperti itu juga. Kalau kita disakiti orang lain, maka kita jadi minder. Bukan seperti itu juga. Ya sudahlah, kayak gitu. Bukan kasih yang seperti itu mau Tuhan ajarkan sama kita. Coba kita belajar dari Tuhan Yesus. Di dalam pelayanan Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya? Bahkan banyak pengajaran Tuhan Yesus melakukan, dia tunjukkan kasih-Nya kepada orang adalah melalui teguran, melalui hadis, melalui nasihat-nasihat, melalui pemahaman-pemahaman. Di situ Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada semua, menunjukkan kasih-Nya kepada orang-orang berdosa. Maka demikian juga dengan kita mau belajar dari Tuhan Yesus bahwa kadang kita perlu marah untuk menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Jadi tidak hanya senyum-senyum kita untuk menunjukkan kasih, bukan hanya itu saja. Marah juga adalah bisa bentuk dalam kasih kita kepada orang lain. Teguran juga adalah bisa bentuk kasih kita kepada orang lain. Nasihat juga adalah bisa bentuk teguran, bisa bentuk kasih kita kepada orang lain. Artinya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bisa kita menyatakan kasih kita kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Artinya kalau kita benar-benar mengasihi dia, mau mengasihi dia, kita harus tunjukkan bahwa apa yang dilakukan itu adalah salah. Kita perlu menegur dia. Kita harus menyatakan apa yang benar kepada dia. Tetapi kalau masih tetap juga dia menolak kita, ya sudah, apa boleh buat kan? Tetapi kita sudah menyatakan apa yang benar, apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kita mau karena kita mengasihi dia, kita mau bahwa apa yang dilakukan kepada kita itu salah kan gitu. Ya kita harus katakan sejujurnya kepada dia. Apa yang kau lakukan itu sahabat kepada aku itu tidak baik, itu tidak benar. Ya kalau dia menerima ya silahkan, tidak menerima ya apa boleh buat gitu. Yang pasti kita terbuka untuk berdamai, kita terbuka untuk pengampunan, kita terbuka untuk menerima satu dengan yang lain. Yang terpenting yang oleh Tuhan sampaikan kepada kita melalui firman pada saat ini, jangan kita menjadi pribadi yang dapat dipengaruhi oleh kejahatan orang lain. Itu jauh lebih penting lagi. Jangan kita terpengaruh akan kejahatan orang lain. Kalau orang lain berbuat jahat kepada kita, jangan justru kita menjadi terpengaruh menjadi orang yang jahat juga. Kalau orang berbuat kasar kepada kita, jangan justru kita menyimpan dendam, menyimpan amarah, menyimpan sakit hati.
sehingga kita membuat permusuhan kepada dia, itu artinya bahwa kejahatan dia itu sudah mempengaruhi kita untuk berbuat jahat juga. Maka kasih itu adalah menjadi benteng bagi kita. Kasih yang Tuhan Yesus ajarkan itu adalah menjaga kita untuk kita tidak terjerat kepada kejahatan orang lain, supaya kita tidak menjadi jahat seperti mereka. Maka apa yang bisa kita lakukan membentengi diri kita? Ya kasih. Kita tunjukkan bahwa kita mengasihi dia, kita katakan itu salah, itu tidak baik, itu tidak benar. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus menginginkan supaya kita mau meniru dan meneladani Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Kita harus punya keunggulan, kita harus punya kelebihan dari mereka yang tidak mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat firman yang kami renungkan dan kami dengarkan pada siang hari ini Tuhan. Engkau ajar kami untuk boleh mengasihi sesama kami. Bahkan kami bisa mengasihi musuh kami dan mendoakan mereka Tuhan. Dari kemanusiaan kami Tuhan, ini bukanlah perintah yang mudah untuk kami lakukan, untuk bisa menerima kekurangan, kelemahan orang lain. Tapi Tuhan ajarkan kami supaya kasih kami sempurna, supaya kami boleh sempurna seperti Engkau adalah sempurna Tuhan. Kami percaya melalui kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan yang akan memampukan kami menjadi pribadi-pribadi yang dapat menyatakan kasih kepada sesama, menyatakan kasih bahkan kepada orang yang menyakiti kami. Tuhan, dewasakanlah iman kami, dewasakanlah pribadi kami, semakin mengenal Engkau di tengah-tengah hidup kami, semakin memahami apa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kami, sehingga kami mampu untuk menjalankan kasih yang telah Tuhan ajarkan bagi kami di dalam hidup ini. Tuhan, pada saat ini Tuhan kami boleh bersyukur di mana Tuhan berikan kami kesempatan, Tuhan berikan kami waktu untuk datang beribadah kepada-Mu. Tuhan berkati kami seluruh jemaat yang boleh datang beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Kami mau menyerahkan hidup kami, menyerahkan segala apapun Tuhan yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami selalu percaya bahwa sumber berkat hanya dari Tuhan, pertolongan hanya datang dari Tuhan. Tuhan berkati kami di setiap aktivitas kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai dan melindungi kami. Pada saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa kepada seluruh jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Kami menumpangkan tangan bagi mereka kepada Tuhan. Berkati mereka Tuhan, seluruh jemaat yang dalam keadaan terbaring karena kelemahan sakit. Sembuhkan mereka Tuhan. Berkati obat yang mereka konsumsi. Berkati juga Tuhan seluruh jemaat yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam minggu ini Tuhan. Biarlah Tuhan sempurnakan sukacita mereka dengan umur yang panjang. Harapan-harapan mereka ke depannya Tuhan berikan yang terbaik atas hidup mereka. Secara khusus Tuhan, pada minggu kami saat ini akan dilaksanakan Tuhan, bisa sambut pelayan di tengah-tengah gereja, yang mana gerejamu akan memberangkatkan Inang Diakones Boru Sinaga ke tempat pelayanan mereka yang baru, dan juga menerima Inang Bibelpro Boru Sihombi menjadi pelayan penggantinya di sini Tuhan. Kami mau berdoa buat seluruh kegiatan kami, biarlah semuanya berjalan dengan baik. Kami boleh bersyukur Tuhan buat pelayanan daripada Inang Diakones Boru Sinaga yang selama ini di tengah-tengah gerejamu di HKBP Makassar. Biarlah Tuhan yang memberkati hamba-Mu di dalam pelayanannya yang di tempat yang baru. Tuhan juga memberikan
hikmat, memberikan sukacita, kemampuan bagi hamba-Mu untuk melayani di tempat yang baru. Demikian juga Tuhan Inang Bibir Pro Sihombing yang datang untuk melayani di tengah-tengah gereja kami di HKBP Makassar. Biarlah Tuhan juga yang memberikan sukacita, memberikan semangat bagi Inang Bibir Pro di dalam pelayanannya di tengah-tengah gereja HKBP Makassar ini, Tuhan. Sehingga melalui pelayanannya juga nama-Mu tetap dimuliakan. Berkati Tuhan segala pelayanan, segala rencana-rencana program di tengah-tengah gereja. Biarlah semuanya itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah Tuhan doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 434 sambil kita mengantarkan persembahan amplop ke depan sebagai ucapan syukur kita atas pelayanan daripada Inang Diakonis Silakan. Kita puji Tuhan. Persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.